Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di luar alam Dewa Bintang, badai dahsyat yang diakibatkan oleh pecah dan runtuhnya penghalang jiwa bintang absolut telah sangat mengejutkan ketiga kaisar dewa, memaksa mereka mundur sejauh hampir 50 km. Tapi sebelum mereka bisa memulihkan keterkejutannya, mereka menyentakkan kepala ke arah langit. Huhaha, huehehi, hik, hehehehe, hik, yahahaha. Suara tawa dan suara tangisan, begitu mengerikan hingga rasanya seolah-olah seseorang telah dimasukkan ke dalam neraka hantu yang meratap. Ketiga kaisar dewa dengan bodohnya menatap gambar bayi iblis di langit di atas mereka. Pikiran mereka kosong selama beberapa saat, tetapi setelah mereka tersadar dari pingsannya, satu nama meledak di jiwa mereka seperti jutaan sambaran petir apokaliptik. Jahat, bayi. Ketiga kaisar dewa berbicara secara bersamaan dan suara mereka paling gemetar dan ketakutan yang pernah mereka alami sepanjang hidup mereka. Tidak mungkin. Kaisar Dewa Surga Abadi berkata sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, seolah-olah jiwanya telah terbang keluar dari tubuhnya. Gambar bayi jahat ini persis sama dengan yang tercatat dalam sejarah. Kaisar Dewa Bulan berkata, selain roda penghancur dunia yang legendaris, apalagi yang bisa melepaskan aura mengerikan seperti itu. Kepala dari 4 kaisar dewa wilayah ilahi timur, Kaisar Dewa Langit Brahma yang emosinya hampir tidak pernah terguncang, sebenarnya gemetar saat dia berkata dengan suara bingung, alasan alam Dewa Bintang telah menutup diri kali ini, mungkinkah itu karena ini? Tidak, itu tidak mungkin. Kaisar Dewa Bulan menggelengkan kepalanya, ini adalah roda penghancur dunia yang sedang kita bicarakan. Bahkan jika Kaisar Dewa Bintang benar-benar menemukannya, bahkan jika dia 10 juta kali lebih gila, tetap tidak mungkin dia membangunkannya dengan sengaja. Jika seseorang bertanya kepada praktisi mendalam di alam dewa apa hal yang paling menakutkan di alam semesta, maka, tidak peduli dari alam bintang mana mereka berasal dan di tingkat manapun mereka berada, praktisi mendalam manapun akan memberikan jawaban yang persis sama. Roda bayi jahat dengan segudang kesengsaraan. Harta karun itu berada di peringkat kedua di antara 7 harta karun surgawi yang besar di era primordial. Roda iblis menakutkan yang dikenal sebagai roda penghancur dunia. Lebih jauh lagi, gelarnya, roda penghancur dunia, bukanlah sekedar gelar belaka, ia benar-benar telah menghancurkan masa lalu dan zaman yang dikuburnya adalah zaman para dewa dan iblis. Eksistensi yang telah menghancurkan semua dewa sejati dan iblis sejati serta mengakhiri era para dewa dan iblis. Itu adalah keberadaan yang paling menakutkan di seluruh dunia, sepanjang sejarah primal chaos. Terlebih lagi, baru lebih dari 1 juta tahun berlalu sejak ia menghancurkan dunia sebelumnya. Di dunia di mana tidak ada dewa, roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan juga telah menghilang tanpa jejak. Satu-satunya yang tersisa hanyalah catatan-catatan yang tertinggal, dan setiap kata dari catatan-catatan itu dipenuhi dengan teror dan ketakutan. Roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan tidak akan hilang atau dihancurkan. Setelah ia menghancurkan semua dewa dan iblis, ia masih tetap berada di beberapa sudut alam semesta ini. Orang-orang ingin menemukannya, tetapi pada saat yang sama, mereka juga takut untuk menemukannya. Tidak diragukan lagi benar bahwa jika seseorang menemukan harta karun surgawi lainnya, itu akan menjadi hal paling beruntung yang bisa terjadi pada mereka sepanjang hidup mereka. Tapi jika menyangkut roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan, selama dia bukan orang gila yang benar-benar gila dan hiruk-pikuk, seseorang pasti tidak akan ragu untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk menyegelnya jika mereka berhasil menemukannya, bahkan jika seseorang harus mengatur dan memusatkan seluruh kekuatan di dunia untuk menyegelnya, tak seorang pun akan berpikir untuk mencoba membangunkan atau mengendalikannya. Namun hari ini,
Di alam Dewa Bintang wilayah ilahi timur, setelah memusnahkan para dewa dan iblis 1 juta tahun yang lalu, roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan sekali lagi muncul di dunia. Lebih jauh lagi, ia tidak muncul kembali begitu saja, ia telah menampakkan dirinya dengan bayi jahat yang telah bangkit dan energi iblis yang mengejutkan dunia. Setelah penghalang jiwa bintang absolut hancur dan runtuh, ketiga kaisar dewa juga dapat dengan jelas merasakan aura kaisar dewa bintang dan dewa bintang lainnya di bawah energi iblis yang menyebar ke seluruh langit. Terlebih lagi, aura mereka aneh dan kacau, dan sepertinya mereka semua menderita luka berat. Penghalang jiwa bintang absolut telah dihancurkan secara paksa, jadi wajar jika mereka mengalami luka berat akibat serangan balik tersebut. Selain itu, mampu secara paksa menghancurkan penghalang jiwa bintang absolut berarti bahwa kekuatan ini telah melampaui kekuatan gabungan Kaisar Dewa Bintang, dan para tetua Dewa Bintang. Itu adalah kekuatan yang melampaui level apapun yang diketahui, kekuatan yang pada dasarnya seharusnya tidak ada di dunia saat ini. Mungkinkah ini sebenarnya bencana di wilayah ilahi timur? Kaisar Langit Surga Abadi bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, alisnya tenggelam dan bersatu dan mengulurkan lengannya, formasi transmisi suara yang agak besar muncul di depannya, semua penjaga, perhatikan perintahku. Bayi jahat telah muncul kembali, bahaya mendekati wilayah ilahi timur. Oleh karena itu, dimanapun kalian berada dan dalam situasi apa kalian berada, kalian semua harus segera menuju ke alam Dewa Bintang secepat mungkin. Bang! Pada saat formasi mendalam transmisi suara runtuh dan tersebar, surga abadi Dewa Kaisar telah menghasilkan gelombang energi yang sangat besar, bergegas menuju lokasi bayi jahat. Kaisar Dewa Langit Brahma dan Kaisar Dewa Bulan saling bertukar pandang, Kaisar Dewa Langit Abadi benar sekali. Jika bayi jahat benar-benar muncul kembali, maka itu pasti bencana yang akan menimpa wilayah ilahi timur. Di bawah bayang-bayang bencana yang akan datang ini, semua keluhan dan kebencian mereka tiba-tiba tampak dangkal dan tidak berarti. Kedua Kaisar Dewa Agung membangun formasi transmisi suara secara bersamaan saat mereka berdua mengeluarkan dekrit Kaisar Dewa yang paling keras dan hikmat. Semua Dewa Bulan, perhatikan perintahku, segera menuju ke alam Dewa Bintang secepat mungkin. Semua Dewa Brahma dan Raja Brahma, perhatikan perintahku, segera menuju ke alam Dewa Bintang secepat mungkin. Meskipun 4 kerajaan besar berada pada jarak yang cukup jauh satu sama lain, semuanya terhubung dengan formasi teleportasi sehingga mereka dapat melakukan perjalanan ke wilayah masing-masing dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terlebih lagi, meskipun Kaisar Langit Surga Abadi hanya memanggil para penjaga, Kaisar Dewa Bulan hanya memanggil Dewa Bulan, dan Kaisar Dewa Langit Brahma telah memanggil Dewa Brahma dan Raja Brahma, ini tetaplah tingkat kekuatan tertinggi yang ada di kerajaan masing-masing. Di bawah kekuatan iblis yang menakutkan, bayi jahat yang baru muncul melepaskan diri, memanggil mereka yang kekuatannya lemah tidak lebih dari mengirim mereka ke kematian dengan sia-sia. Terlebih lagi, itu juga karena mereka dihadapkan pada musibah dari bayi jahat yang tiba-tiba menimpa mereka. Mereka semua pastinya tidak bisa bersikap egois atau menahan apapun, bahkan jika kemungkinan besar hal itu akan berakibat pada kerugian serius yang akan merusak kekuatan fondasi mereka. Formasi mendalam transmisi suara runtuh dan tersebar, dan 2 Kaisar Dewa Agung juga dengan cepat mengejar Kaisar Dewa Langit Abadi saat mereka menuju kota Dewa Bintang dengan kecepatan setinggi mungkin. Terlebih lagi, pada saat ini, setiap makhluk hidup, setiap helai udara, dan setiap butiran pasir di kota Dewa Bintang gemetar ketakutan. Tak seorang pun dari mereka yang pernah melihat roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan, namun nama roda penghancur dunia itu bergema di dalam hati mereka seperti sebuah kutukan kejam yang tak tertahankan dan tertanam dalam jiwa mereka. Roda hitam pekat yang telah tercatat dalam catatan sejarah,
bayi jahat menakutkan yang meratap dan tertawa, dan juga orang yang memulai segalanya dan membiarkan roda iblis itu melekat padanya. Dewa bintang pembantaian surgawi, seseorang yang sangat mereka kenal, namun pada saat ini, dia tampak sangat asing bagi mereka. Mimpi buruk, itu semua hanyalah mimpi buruk. Kakak, Caizi terbaring lumpuh di lantai saat dia dengan bodohnya menatap Jasmine yang memegang roda iblis. Dia jelas tidak lagi ditahan atau disegel dengan cara apapun, tapi sepertinya dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri. Jasmine, kamu, Kaisar Dewa Bintang terbaring di tanah, meskipun dia terluka oleh serangan balasannya, itu pasti tidak cukup untuk membuatnya tidak dapat berdiri. Namun setiap sel di sekujur tubuhnya gemetar tak terkendali dan keempat anggota tubuhnya menjadi sangat lemah dan lemas sehingga dia tidak bisa mengendalikannya. Di sekelilingnya, semua tetua Dewa Bintang dan Dewa Bintang juga terbaring lumpuh di tanah dan tidak satu pun dari mereka yang berdiri. Bayi jahat, ini tidak mungkin nyata. Mereka telah melihat hal yang paling menakutkan di alam semesta dan saat ini sedang menanggung aura paling mengerikan di alam semesta. Terlebih lagi, semua hal ini sebenarnya datang dari Jasmine, Dewa Bintang menyedihkan yang awalnya seharusnya menjadi korban beberapa saat kemudian. Roda penghancur dunia yang telah membantai semua dewa dan iblis, artefak yang ditakuti semua makhluk hidup, sebenarnya dimiliki oleh Dewa Bintang pembantaian surgawi dari alam Dewa Bintang mereka, Putri Jasmine, dan mungkin sebenarnya telah memilikinya sejak lama. Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang bisa mereka percayai atau terima? Itu tidak hanya ada di dalam tubuh Jasmine, bahkan jiwa dan kekuatannya pun telah terbangun. Kamu, pantas mati. Pantas mati. Gemuruh guntur bergema di udara saat sambaran petir melintas di langit. Sambaran petir hitam pekat ini juga merupakan sesuatu yang berada di luar pengetahuan siapapun. Lebih jauh lagi, seolah-olah sambaran petir hitam ini telah membuat khawatir Dewa Iblis yang baru saja terbangun dari tidurnya karena seluruh rambut panjang Jasmine, yang kini sehitam malam, mulai menari-nari di udara. Roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan juga mengeluarkan cahaya hitam pekat dan seolah-olah mata iblis tiba-tiba berkedip terbuka ketika Jasmine bergegas menuju Kaisar Bintang Dewa yang benar-benar terkejut. Bilah roda, yang diselimuti cahaya hitam, mengandung niat membunuh dan energi iblis yang tampak menyerupai iblis dari api penyucian saat ia membelah udara menuju Kaisar Dewa Bintang, memotong udara menuju kepala ayah kandungnya. Tidak ada yang tahu mengapa roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan menimpa dirinya. Ini adalah rahasia terbesar Jasmine dan di dunia ini hanya dia yang mengetahuinya. Bahkan Yunce atau Caizi pun tidak menyadari hal ini. Ketika dia berada di sarang setan pembantaian bulan bertahun-tahun yang lalu, dia telah menerima bayi jahat setelah dia memohon padanya. Dia melakukannya untuk membiarkannya berhibernasi di tubuhnya selamanya, agar tidak pernah membiarkannya terbangun atau jatuh ke tangan orang lain. Tapi hari ini, setelah kematian Yunce, setelah kematian seluruh keterikatan dan semua kebaikan dalam dirinya, setelah emosi negatifnya menembus semacam batas yang mengerikan, kekuatannya telah bangkit. Tapi pelaku sebenarnya yang membiarkan kekuatannya bangkit bukanlah Jasmine, melainkan alam Dewa Bintang. Kaisar Bintang Dewa masih dengan bodohnya berdiri di tempatnya dan dia tidak bereaksi sama sekali terhadap serangan ini. Rajaku, berhati-hatilah. Dewa Bintang asal surgawi Tumi mengeluarkan teriakan ketakutan saat dia bangkit berdiri dan melintas di depan Kaisar Dewa Bintang dengan menggunakan bayangan patah Dewa Bintang. Lengannya dengan cepat membentuk penghalang asal surgawi yang secara langsung menerima beban terberat dari roda iblis di tangan Jasmine. Penghalang asal surgawi menghalangi roda iblis itu, tapi tubuh dewa asal surgawi bergetar hebat saat seteguk darah terbalik mengalir deras melalui organ dalamnya yang baru saja menerima luka berat.
Retakan hitam pekat yang panjang telah terbelah dan menyebar ke penghalang asal surgawi. Benang energi hitam yang menyembur keluar dari celah itu melilit lengan Dewa Bintang asal surgawi. Saat energi hitam mendekati tubuhnya, warna kulit Dewa Bintang asal surgawi berubah drastis. Energi hitam yang menutupi lengannya sama padatnya dengan rimbunnya pepohonan. Seolah-olah jarum dan kait baja yang tak terhitung jumlahnya mencungkil dan merobek kulit, daging, meridian, dan tulangnya, menyebabkan fitur wajahnya mengejang kesakitan dan teror, sebuah teror yang pada dasarnya tidak dapat dilawan oleh kemauan sama sekali. Bila roda itu memotong jauh ke dalam penghalang asal surgawi dan energi hitam meledak keluar, menyebabkan penghalang itu langsung runtuh, lengan Dewa Bintang asal surgawi menyemburkan darah saat dia mundur dengan sangat cepat. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan Dewa Bintang asal surgawi Tumi? Dia adalah Master Ilahi tingkat 9 dan orang nomor 2 di alam Dewa Bintang, yang kekuatannya berada di urutan kedua setelah Kaisar Dewa Bintang sendiri. Penghalang asal surgawi miliknya adalah sesuatu yang diakui oleh semua orang di alam Dewa Bintang sebagai pertahanan terkuat. Bahkan jika itu adalah Kaisar Dewa Bintang sendiri, dia pasti tidak akan mampu menembusnya dalam waktu sesingkat itu. Namun di depan Jasmine dan roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan, ia telah runtuh dalam satu tarikan napas. Niat membunuh yang sangat mengerikan itu masih melekat pada tubuh Kaisar Bintang Dewa. Ratapan dan tawa bayi jahat bergema di setiap sudut dunia dan roda iblis, yang memiliki kekuatan untuk memadamkan dunia, berdenyut dengan cahaya hitam saat menabrak ayah kandung pemiliknya, Kaisar Dewa Bintang. Kaisar Dewa Bintang akhirnya sadar kembali dengan susah payah. Sudah terlambat baginya untuk memanggil artefaknya yang dalam, jadi dengan raungan yang aneh, dia mengulurkan kedua tangannya dan dengan kuat menekannya ke roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan. Roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan menekan lengannya saat sepasang mata yang bersinar dengan cahaya hitam menatap lurus ke arahnya, itu adalah mata putrinya sendiri. Tapi mata itu tidak lagi bersinar dengan kecemerlangan berdarah itu dan bahkan tidak mengandung sedikit kehangatan dan keengganan. Yang ada hanyalah kesuraman, kedinginan, kebencian, dan niat membunuh yang tak terbatas. Jasmine, milikku, Dia dengan lembut memanggilnya tapi setelah itu tubuhnya bergetar hebat saat wajahnya mengerut karena kejang-kejang itu, kedua tangan yang dia gunakan untuk memblokir roda bayi jahat tanpa suara telah diselimuti oleh cahaya hitam dan punggung tangan dan tangannya, jari-jarinya dengan cepat berubah menjadi hitam pekat. Kulit dan dagingnya dimakan lapis demi lapis di dalam kegelapan mutlak itu, perlahan-lahan memperlihatkan tulang jarinya yang putih pucat. Setelah itu, bahkan tulang jari itu dengan cepat ternoda oleh lapisan hitam yang mengerikan. Meskipun dia baru saja terluka oleh serangan sebelumnya, pada akhirnya, dia masih menjadi Kaisar Alam Dewa Bintang. Tubuhnya adalah tubuh dewa yang paling tangguh dan paling tahan lama di seluruh alam semesta, tapi di bawah cahaya hitam itu, ia benar-benar berubah menjadi daging busuk dan tulang layu dalam sekejap mata. Berhentilah menyakiti rajaku. Dewa Astar Surgawi Senhu mengeluarkan suara gemuruh keras yang mengguncang langit. Dia dengan kuat menekan luka-lukanya saat kekuatan surgawi Astar Surgawi yang melonjak memaksa tubuhnya membengkak secara eksplosif. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi raksasa yang tingginya lebih dari 6,5 meter. Kedua lengannya membengkak dan melebar hingga tebalnya beberapa kaki dengan setiap otot dan setiap tanda pada otot tersebut memantulkan cahaya logam yang dingin. Dewa Bintang Astar Surgawi adalah Dewa Bintang yang memiliki kekuatan fisik terbesar di antara para Dewa Bintang, dan ia juga satu-satunya Dewa Bintang yang tidak memiliki senjata yang dapat mengikat kehidupan. Ini karena tinjunya adalah alat pembunuh paling menakutkan di seluruh alam Dewa Bintang, satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan sebuah bintang. Saat dia mengaum dengan keras, dia mengirim tinjunya ke bawah.
Kekuatan ilahi yang berkumpul dalam serangannya seperti 10.000 gunung yang bertabrakan dan meledak saat ia langsung menabrak roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan. Boom! Tinjunya bertabrakan dengan roda iblis dan suara ledakannya sangat keras hingga mengguncang langit dan bumi dengan keras. Roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan dihancurkan dengan keras. Tekanan iblis pada tubuh Kaisar Bintang Dewa segera terbang menjauh dan dia mundur dengan gugup. Dia melirik tulang abu-abu yang terlihat sepenuhnya di tangannya, pupil matanya berkontraksi karena ketakutan dan kekhawatiran. Kekuatan apa ini? Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu mengerikan? Roda iblis telah terlempar ke belakang dan tubuh Jasmine juga terayun ke belakang di bawah kekuatan Heavenly Aster. Setelah itu, sepertinya dia menjadi sangat marah. Pupil matanya dan roda iblis di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam yang lebih suram. Bahkan ratapan bayi jahat yang memenuhi langit juga menjadi lebih menakutkan dan melengking. Hahaha. Shenhu meraung keras saat lengannya yang sudah sangat tebal dan kokoh membengkak lagi hingga 2 kali ukurannya. Tinju besarnya tampak seperti palu Dewa Surgawi yang menghantam ke bawah dengan keras. Di hadapan Dewa Bintang Aster Surgawi yang telah berubah menjadi raksasa, sosok Jasmine terlalu kecil dan halus, dia bahkan tidak sebesar kepalan tangannya. Menghadapi kekuatan yang bisa melenyapkan bintang, energi iblis gelap tiba-tiba menjadi terdistorsi dan menyeramkan ketika cahaya kebencian meledak dari mata Jasmine. Dia secara langsung menghadapi tinju Aster Surgawi dengan roda iblis penghancur dunianya. Roda iblis penghancur dunia bertabrakan di udara dengan tinju Aster Surgawi. Air mata hitam terkoyak di angkasa dan juga merobek mata, hati, dan jiwa semua orang. Kekuatan ilahi Aster Surgawi yang tak tertandingi hancur dan tersebar seperti sekumpulan gelembung sabun. Air mata hitam itu berasal dari tinju Dewa Bintang Aster Surgawi yang merobek sebagian besar lengan bawahnya. Lengan Dewa Bintang Aster Surgawi, yang memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi, telah dipotong dari sikunya seperti sebatang bambu. Itu telah dicukur menjadi 2 dengan kejam. Rasa sakit seperti ini bahkan lebih hebat daripada lengan yang patah dan hancur, dan jutaan kali lebih kejam. Dewa Bintang Aster Surgawi mengayunkan lengannya ke belakang saat dia mengeluarkan tangisan kesengsaraan yang menyayat paru-paru dan menyayat hati. Darah yang dimuntahkan kemana-mana sebenarnya diwarnai dengan warna hitam suram. Shenhu, para Dewa Bintang yang berada di belakang mengeluarkan raungan kaget. Pada saat ini, roda iblis yang membelah lengan Dewa Bintang Aster Surgawi memancarkan cahaya hitam yang lebih mengerikan dan satu lagi robekan hitam muncul. Robekan hitam yang bahkan lebih dalam dan lebih suram dari yang sebelumnya. Di tengah tawa liar dan ratapan bayi jahat, suara itu merobek tubuh Shenhu, yang menangis kesakitan dengan suara serak. Di cakrawala yang jauh, Kaisar Dewa Langit Abadi, Kaisar Dewa Langit Brahma, dan Kaisar Dewa Bulan sedang menyelam menuju kota Dewa Bintang dengan kecepatan tercepat di alam semesta. Dengan sekali pandang, mereka melihat seorang gadis muda yang tubuhnya terbungkus cahaya hitam dan rambut hitamnya menari-nari di udara, dan roda iblis hitam pekat yang dia pegang di tangannya, roda iblis yang terlihat seperti mata iblis. Lebih jauh lagi, orang raksasa itu, yang memancarkan kekuatan ilahi yang mengejutkan, tidak diragukan lagi adalah Dewa Bintang Aster Surgawi Dewa Bintang. Dia juga berada dalam keadaan di mana semua kekuatan ilahi Aster Surgawinya dilepaskan sepenuhnya. Roda iblis menari dalam kegelapan, mengeluarkan robekan hitam di angkasa yang terlihat seperti berasal dari jurang yang dalam. Di bawah kekuatan air mata hitam ini, Dewa Bintang Aster Surgawi, yang merupakan guru ilahi tingkat 9 dengan kekuatan Dewa Aster Surgawi yang melindungi tubuhnya, terpotong menjadi 2 di bagian pinggang. Ketika 3 Kaisar Dewa Agung yang sedang melaju menuju kota Dewa Bintang melihat pemandangan ini,
ketiganya merasa seolah-olah mereka dipukul langsung oleh palu besar secara bersamaan. Mereka terhenti di tengah jalan dan melayang di udara. Istri pasang surut yang besar muncul di hati mereka. Shenhu, salah satu dari 12 dewa bintang alam dewa bintang Aster Surgawi, telah jatuh. Dia memiliki tubuh dewa yang dilindungi oleh kekuatan dewa Aster Surgawi, tubuh yang dapat diserang oleh praktisi dewa mendalam selama jutaan tahun tanpa meninggalkan satu goresan pun, tubuh yang kuat sehingga bahkan dia pun akan sulit melakukannya. Menimbulkan luka pada dirinya sendiri. Namun di bawah kekuatan roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan, dia langsung kehilangan lengannya dan pada saat berikutnya, dia terpotong menjadi dua. Ini, pembantaian surgawi, Dewa Bintang. Dengan sekali pandang, Kaisar Dewa Bulan dapat mengetahui bahwa gadis muda yang diselimuti energi iblis dan memegang roda iblis itu jelas merupakan putri tertua dari alam Dewa Bintang. Hanya saja, kenapa tubuhnya memiliki aura seperti itu? Rasa sedingin es yang dapat membekukan jiwa seseorang, kebencian yang menembus sumsum tulang seseorang, dan niat membunuh yang menyebabkan jarak 50 km di sekelilingnya bergetar dan berguncang. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Sepertinya tidak ada kemungkinan lain yang tersisa bagi kita lagi, gumam Kaisar Langit Surga Abadi, bayi jahat telah benar-benar muncul kembali. Dunia Jasmine adalah kabut senja, kebencian, haus darah, niat membunuh, keputusasaan, kemarahan yang kejam. Dunia itu dipenuhi dengan emosi negatif yang tak ada habisnya dan tak terbatas. Dunia ini yang telah merampas segalanya darinya, semuanya pantas untuk mati, semuanya pantas untuk dihancurkan. Dia mengangkat roda iblis di tangannya saat energi hitam membengkak secara eksplosif sebanyak puluhan, tidak, ratusan kali saat bayi jahat tertawa terbahak-bahak, menyebabkan tubuhnya sepenuhnya ditelan oleh energi gelap. Boom! Roda iblis itu menghantam tanah dan air mata hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat keluar, menyebar 5 km, 50 km, 500 km, 5000 km. Di tengah air mata hitam, energi gelap meresap ke udara dan seluruh kota Dewa Bintang dipenuhi dengan energi hitam ini dalam sekejap mata, berubah menjadi dunia yang dilingkari oleh cahaya hitam. Di tengah-tengah energi hitam ini, sensasi mengerikan ditelan menyerang semua orang dari segala arah, sangat mengagetkan para Dewa Bintang dan tetua yang sudah terkejut dan takut, menyebabkan mereka dengan cepat melepaskan kekuatan guru ilahi mereka untuk menekan energi iblis yang merusak energi mereka, tubuh. Namun tangisan menyedihkan mulai terdengar di sekeliling mereka, tangisan yang membelah langit dan mengguncang bumi. Di kota Dewa Bintang, semua penjaga bintang telah diselimuti oleh energi hitam ini, kaki, lengan, dan wajah mereka, semua kulit yang terlihat berubah menjadi hitam hangus dalam sekejap. Mereka mati-matian melepaskan kekuatan Divine Sovereign mereka di tengah jeritan kesengsaraan dan teror yang panik saat mereka mencoba menghilangkan energi hitam. Tapi kekuatan yang dengan mudah menghancurkan dan melahap tubuh Kaisar Dewa Bintang, kekuatan yang langsung melenyapkan Dewa Bintang Aster Surgawi, bukanlah sesuatu yang bisa mereka pertahankan. Tidak peduli bagaimana mereka meronta atau berteriak, tubuh mereka masih dilahap, lapis demi lapis, dan dalam beberapa tarikan napas pendek, hampir seluruh kulit dan daging para penjaga bintang ini telah terkorosi, dan tulang mereka yang menghitam dapat terlihat jelas. Dewa Bintang asal surgawi melayang ke langit dan dengan putus asa berteriak, "Pergi! Cepat pergi!" Tapi saat suaranya turun, pupil matanya berkontraksi karena terkejut. Tangisan kesengsaraan dan kesakitan itu tidak hanya terbatas pada kota Dewa Bintang saja, tetapi juga datang dari luar kota Dewa Bintang. Jauh di langit, dia bisa melihat lingkaran cahaya hitam menyebar ke segala arah dengan kota Dewa Bintang sebagai pusatnya. Sepertinya sebuah lorong telah terbuka antara seluruh alam Dewa Bintang dan jurang neraka,
dan dengan cepat dilahap dan diubah menjadi neraka yang gelap. Mereka secara pribadi telah menyaksikan betapa mengerikannya energi iblis gelap ini. Tanpa diragukan lagi, energi hitam ini akan melenyapkan semua kehidupan kemanapun ia pergi, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Adegan ini juga terjadi dengan kejelasan yang tak terkatakan di depan mata tiga kaisar Dewa Agung juga. Pada saat ini, mereka secara pribadi telah melihat neraka itu sendiri. Berhenti, Jasmine, berhenti. Mata Kaisar Bintang Dewa begitu lebar sehingga rongga matanya tampak seperti akan meledak saat dia meraung dengan suara serak. Itu bukan yang mulia, itu bayi jahat, kata Dewa Bintang asal surgawi Tumi, suaranya perlahan terisi dengan keputusasaan. Alam Dewa Bintang yang luas dengan cepat dilahap oleh energi iblis yang berasal dari roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan. Mungkin tidak akan lama lagi seluruh alam Dewa Bintang akan sepenuhnya direduksi menjadi tanah kematian. Semua Dewa Bintang dan tetua, termasuk Kaisar Dewa Bintang sendiri, menderita luka-luka akibat hancurnya dan runtuhnya penghalang sehingga kekuatan mereka juga terkena pukulan hebat. Sementara itu, semua pengawal bintang yang menjaga mereka semuanya putus asa. Mereka menghadapi roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan yang tiba-tiba muncul kembali di dunia ini, roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan yang juga tampaknya telah dibangunkan oleh kebencian dan kebencian yang tak terbatas terhadap alam Dewa Bintang. Alam Dewa Bintang telah selesai. Sudah selesai. Dia adalah bayi jahat, Kaisar Dewa Bintang bergumam dengan suara rendah. Dua kata bayi jahat keluar dari bibirnya dan pandangannya menjadi kabur sejenak. Dia masih belum bisa meyakinkan dirinya bahwa semua ini benar-benar nyata. Setelah itu, dia perlahan berdiri dan cahaya perak bersinar di tangannya. Itu adalah pedang perak, 12 bintang bertatahkan di dalamnya. Dia mengarahkan pedangnya ke Jasmine, mengeluarkan suara yang sangat rendah dan dalam, dia sudah gila, semuanya serang, semuanya. Tangisan menyedihkan dari para penjaga bintang perlahan-lahan menjadi semakin lembut di telinga mereka berjatuhan saat mereka berubah menjadi kerangka abu-abu dan layu di dalam energi iblis gelap. 3.000 pengawal bintang, 3.000 penguasa ilahi, yang mana salah satu dari mereka bisa membuat seluruh wilayah bergetar, sebenarnya semuanya terbunuh dalam kurun waktu 1 hari. Setengah dari mereka telah meninggal karena kekuatan keputusasaan Yunce, setengah lainnya telah meninggal karena kebencian dan kebencian Jasmine yang tak terbatas. Penghalang yang hancur, Kaisar Dewa Bintang dan Tumi yang dengan mudah diledakkan, Shenhu yang terbelah menjadi dua dalam sekejap, segala sesuatu memberi tahu mereka betapa menakutkannya Putri Dewa Bintang yang berdiri di depan mereka, Sang Bintang. Dewa Putri yang pernah mereka kenal tetapi kini menjadi orang asing. Mereka beruntung menyaksikan kekuatan semacam ini, mereka beruntung menyaksikan kemunculan kembali roda iblis, namun sangat mungkin bahwa mereka akan menjadi korban pertama bagi roda iblis yang baru bangkit, meskipun mereka semua adalah dewa, yang dipandang sebagai eksistensi yang tak tertandingi dan tertinggi di mata dunia. Roda iblis yang menabrak tanah perlahan naik ke udara. Ruang hitam terkoyak, tidak berhenti sesaat pun saat ia meluncur menuju Kaisar Dewa Bintang, ini adalah ayah kandungnya. Namun dia telah menjadi satu-satunya orang di dunia saat ini yang paling dia benci dan paling ingin dia bunuh. Itu karena dia telah berkompromi dengannya, mempercayainya, dan menaatinya sehingga hal itu akhirnya menyakiti Caizi, menyakiti Jasmine sehingga kasih sayang keluarga terakhir yang dia miliki padanya telah menjadi lelucon dan kesedihan yang sangat besar baginya. Pada akhirnya, yang dilahirkannya hanyalah kebencian yang ingin mengobrak-abrik tubuh dan jiwanya. Meskipun roda iblis telah ditarik, air mata hitam yang tak terhitung jumlahnya terus menyebar dengan cepat ke seluruh alam Dewa Bintang sambil membawa energi hitam itu bersamanya. Mungkin tidak lama lagi, itu akan sepenuhnya menelan seluruh alam Dewa Bintang. Kaisar Bintang Dewa belum bergerak,
tetapi tiga dewa bintang besar di belakangnya semuanya mengulurkan tangan kepada kami. Tangan Dewa Bintang Api Surgawi tertancap di cakarnya saat seberkas api menembus kegelapan dan menghantam roda iblis. Api hebat yang meledak langsung menguapkan energi hitam saat Dewa Bintang Matahari Surgawi dan Dewa Bintang Jiwa Surgawi meraung pada saat yang bersamaan. Cahaya bintang menyilaukan langit saat menyerang dari kiri dan kanan. Dewa Bintang Tiga telah bergandengan tangan, pemandangan aneh dan menakjubkan macam apa itu. Mungkin akan lebih baik untuk mengatakan, situasi seperti apa di alam semesta ini yang layak untuk membuat tiga dewa bintang menggabungkan kekuatan mereka. Sebuah domain api meledak di depan mereka, menyebarkan dinginnya kegelapan dan kesuraman yang memenuhi dunia. Tapi sebelum cahaya api yang berasal dari dewa bintang ini bisa bertahan lebih lama dari sekejap, tanda-tanda iblis di tubuh Jasmine menyala dan cahaya iblis hitam meledak dari lengan putih rampingnya yang merupakan corak krim yang menggumpal. Itu adalah cahaya iblis yang gelap, yang bahkan menyebabkan hukum surga bergetar. Di bawah cahaya jahat ini, wilayah api langsung padam dan tiga dewa bintang agung, yang bahkan belum mampu mendekatinya, semuanya mengeluarkan erangan tertahan saat mereka terlempar ke kejauhan. Cahaya hitam menciptakan bayangan setelah dia tanpa ampun mendorong roda iblis yang mengakhiri dunia itu ke arah Kaisar Dewa Bintang yang paling ingin dia hancurkan. Bang! Namun Dewa Bintang lain menghalangi jalan Jasmine, dan sekali lagi, itu adalah Dewa Bintang asal surgawi. Setiap bagian tubuhnya bersinar dan berdenyut dengan cahaya bintang yang menyilaukan saat penghalang asal surgawi yang dia dirikan dengan sekuat tenaga menghalangi roda iblis itu. Setelah itu, raungan keras keluar dari tenggorokannya, buat formasi. Formasi 12 bintang surgawi adalah formasi yang hanya bisa diciptakan oleh Dewa Bintang. Kekuatan 12 Dewa Bintang semuanya merupakan cabang yang terhubung dari sumber yang sama dan setelah formasi 12 bintang surgawi selesai, kekuatannya cukup untuk menghantam langit dan menghancurkan bumi. Semua Dewa Bintang sangat terkejut ketika mendengar perintah Dewa Bintang asal surgawi. Namun tak lama kemudian, mereka semua memusatkan semangat dan menjaga hati mereka saat mereka dengan cepat membentuk formasi. Namun, raungan keras ini menyebabkan aura Dewa Bintang asal surgawi bocor sedikit dan roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan dengan kuat menekan ke depan. Saat energi hitam meledak keluar, penghalang asal surgawi dihancurkan dengan keras oleh roda iblis. Seluruh tubuh Dewa Bintang asal surgawi bergetar hebat dan wajahnya menjadi pucat. Namun, roda iblis gelap telah membesar di matanya, membuat seluruh dunianya menjadi gelap. Roda iblis gelap itu hancur 3 kali dan nyaris tidak bisa dihalangi oleh lengan dan kekuatannya. Namun ketika pukulan keempat mendarat, Tumi tidak lagi mempunyai kekuatan untuk bertahan melawannya. Kedua lengannya hancur dan energi pelindungnya yang dalam juga hancur. BOOOOMM. Lalu roda iblis kegelapan menghantam dadanya lagi. Dewa Bintang asal surgawi Tumi, guru Jasmine yang mendalam ketika dia masih kecil, juga merupakan salah satu senior yang paling dia hormati dalam hidup. Pukulan itu dengan kejam menghancurkan dan meremukkan tulang dan dadanya, menyebabkan tubuh asal surgawinya tersandung ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Darah segar dimuntahkan dengan liar dari tubuh Dewa Bintang asal surgawi dan setiap suapan ternoda oleh kegelapan yang bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Cahaya di matanya tersebar saat dia perlahan-lahan kehilangan kesadaran, dan dia perlahan-lahan bahkan tidak bisa mendengar tangisan para Dewa Bintang lainnya di telinganya. BOOOOMMM. Cahaya hitam itu pecah dan tubuh Tumi yang hancur terlempar ke tengah kabut hitam yang memenuhi udara dan terlempar sangat jauh. Rongga mata Kaisar Bintang Dewa praktis telah retak pada saat ini dan dia melesat ke udara dengan raungan pelan saat dia mencoba meraih Tumi yang terbang itu, tapi saat dia bangkit, seberkas cahaya hitam mengerikan terbang melewatinya, sudut matanya. Roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan terbang keluar dari tangan Jasmine,
Bilah roda yang berputar menciptakan pusaran spasial hitam pekat saat terbang menuju Tumi dan dengan kejam memotong kepalanya dari tubuhnya yang rusak.